Walaupun misalnya, oh saya pengen ke Jepang karena wah saya dulu suka nonton Doraemon nih, gitu kan. Betul, Tapi kan banyak tuh kayak gitu. tapi kan bukan karena itu ya, atau saya suka Betul. manga gitu, bukan karena itu, bukan alasan itu yang kita tuliskan di apa namanya, yang kita sampaikan gitu. Tapi lebih, misal saya pilih, kalau saya ambil contoh ya, kenapa ambil studi kebijakan UGM gitu kan? Karena setelah saya cek, pertama gini, alasan pertama saya S1, S2 itu UI. Jadi alasan saya pilih kampus lain selain UI, karena saya juga ditanya kenapa nggak ambil UI lagi mas gitu. Saya jawab, saya jawab gini, karena apa namanya, karena saya ingin memperlebar jaringan saya pak gitu, dan ini penting. Ini ya karena kalau UI lagi jaringannya hanya UI gitu kan. Kalau umpamanya UGM saya punya jaringan lebih luas gitu. Kenapa itu penting? Karena dalam proses pengambilan kebijakan gitu, itu semakin memperluas apa namanya, jaringan luas itu sangat diperlukan. Iya, betul. Ya, kadang kan mungkin teman-teman PNS juga tahu lah ya, kalau umpamanya seluruh dicari, oh tenaga ahli mana nih yang cocok buat kajian, yang kepikiran pertama di kita, oh cari aja teman kampus lah biar gampang approach-nya gitu kan. Udah tahu Tapi juga orangnya ya. Betul. Kalau kita punya referensi yang banyak kan berarti punya lebih banyak pilihan gitu. Itu pertama. Terus kedua, ternyata studi kebijakan itu cuma ada di UGM untuk level S3. Oh, itu menarik ya. Nah, jadi itu udah kata kunci. Oh ya udah, nggak akan bisa di challenge lagi nih sama. Kalau di UI yang itu S2 masuk UI. Oke. Ya, jadi kalau studi kebijakan, spesifik studi kebijakan cuma S3 itu cuma ada di UGM. Sedangkan kalau di UI itu baru levelnya MPKP itu hanya S2 gitu. Nah, jadi cari info-info kayak gitu. Misalnya, oh kalian pilih, kenapa pilih UK gitu? Karena ini satu-satunya kampus yang fokus terhadap pengembangan ini gitu. Benar. Atau ini satu-satunya kampus dengan fasilitas lab yang sangat bagus. Nomor satu lah atau apa gitu. Atau ada dosen yang punya apa istilahnya leading penelitiannya. Nah, di dunia dia ya ada di situ. Jadi banyak lah, bisa dilihat dari banyak sisi. Yang penting kita harus tahu info itu, banyak riset. Terus strategi lainnya adalah gini, kita harus ada komunikasi nih. Terutama waktu pemilihan kampus ya. Ini kayak nunjukin effort kita udah sejauh mana, karena selain cari informasi, kita juga harus jalin ya, jadi bisa komunikasi, cari paling gampang kan pertama tanya nih ke yang udah sekolah di situ, senior kita. Kalau saya kan dulu lebih sering nanya-nanya ke Arif ya, kalau Mas Susi kenal lah. Itu saya banyak berguru lah dari Arif gitu. Jadi kita tanya-tanya nih, kalau di jurusan ini kira-kira gimana ya gitu, gambaran umumnya dulu. Terus setelah itu cocok nggak ya dengan interest kita gitu. Setelah itu, kalau dirasa cocok, berarti tahap selanjutnya adalah kita harus mulai approach tuh, baik ke bagian akademik maupun ke profesornya. Oke, akademik secara itu ya, secara admissionnya sama profesor juga ya. Betul, jadi suka ada nanya juga, ini peluang yang udah punya LOE sama yang belum punya, sama nggak sih gitu? Itu sama, jadi baik yang belum punya maupun tidak punya itu sama, tapi memang bagi mereka yang sudah punya LOE, punya kayak apa ya, secara nggak langsung kan kayak punya percaya diri yang lebih tinggi lah. Oh iya. Dan itu juga bisa jadi apa ya, bahan penilaian tim penguji bahwa nih anak emang udah punya effort gitu. Tapi yang belum punya LOE pun, kita harus tunjukin effort terbaik kita. Misalnya, saya kan daftar yang belum punya LOE, tapi waktu ditanya sama tim penguji, saya jawab, saya sudah menghubungi bagian akademiknya, nanya tentang prosedurnya apa saja gitu, persyaratannya apa saja untuk masuk ke situ. Terus apalagi ya waktu itu, ya saya juga udah tanya ke beberapa senior terkait dengan jurusan saya gitu. Jadi saya sampaikan tuh informasi-informasi tersebut. Jadi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan tim penguji bahwa ini anak belum punya LOE bukan karena dia nggak mau cari informasi loh, tapi karena memang ya prosedurnya seperti itu gitu, dia udah cari informasi tapi mungkin belum melamar gitu aja. Jadi tunjukin aja effort kita sudah sejauh mana gitu, bukan dengan tangan kosong juga waktu kita datang ke meja pengujian itu gitu. Kurang lebih gitu. Iya, Kak Ramadan, memang nih pertanyaan sudah banyak ya, saya pikir, tapi takut sudah terjawab oleh diskusi kita. Nanti pertanyaan teman-teman nanti di belakang aja ya.
biar takutnya ada yang sudah dijawab lewat diskusi kita. Lanjut Kak Ramadan. Oke, ini terkait personal statement ya, jadi lebih banyak ke ya informasi personal gitu. Kalau terkait dengan rencana kontribusi, lagi-lagi kalau nggak salah kali ini ada standarnya ya Kak. Betul. Jadi pertama harus deskripsikan diri saudara gitu kan. Standar lah kalau untuk mendeskripsikan diri kan kita jelasin aja lah kita siapa, terus latar belakang pendidikan kita apa, latar belakang pekerjaan kita apa. Dan yang perlu di-highlight itu adalah ada nggak keterkaitan dengan latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan dengan dengan pilihan studi kita nanti ke depannya. Jadi memang lagi-lagi itu harus ada benang merahnya satu sama lain. Memang mungkin lebih gampang waktu ditanya misal, oh saya S1 ekonomi, S2 ekonomi, S3 ekonomi ini. Itu gampang ya jelasinnya, inline gitu. Kalau misalnya ini ya, beda gimana itu? Kalau beda itu masalah yang jadi tantangannya di situ. Kenapa beda? Ya itu tadi tipsnya adalah coba kenalin nih kebutuhan kantor apa. Kadang kan, bagi PNS nih, PNS kan ketika udah masuk jadi PNS, itu kerjaannya sama ya semuanya. Maksudnya nggak ada lagi tuh bedain ini dulu akuntansi, ini teknik gitu kan. Kita harus tahu semua, bikin nota dinas, harus ngerti anggaran gitu. Jadi jelasin aja bahwa oke, saya dulu memang mungkin katakan saya dulu nih anak teknik sipil gitu, tapi sekarang saya harus belajar ekonomi. Kenapa? Karena ternyata waktu saya bekerja di kantor, hari ini penting ngelihat ketika menyusun kebijakan itu nggak cuma lihat dari satu sisi, nggak cuma lihat dari sisi ekonomi, sisi teknik ya, tapi perlu juga dilihat ada pertimbangan ekonomi di situ gitu. Dan itu sangat berguna bagi saya dalam proses perumusan kebijakan gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi harus didukung dengan yaitu kebutuhan kantor kita apa. Jadi lagi-lagi kita harus tahu kapasitas kita apa dan kebutuhan kantor itu apa. Seperti itu. Oke. Dan memang agak tricky juga. Tadi saya lihat ada pertanyaan itu, jadi Anda ada kejawab ya. Kalau misalnya tidak inline katanya itu gimana tadi ya, asal sesuai. Kalau saya sendiri juga gitu Kak. Jadi teknik industri maksudnya di subsidi kan lebih ke ilmu ekonomi. Akhirnya S2-nya ilmu ekonomi. Jadi ngerti, yang saya bikin dulu ilmunya begini gitu. Memang harus itu ya, harus kadang-kadang perlu ada lintas itu nggak masalah juga ya, sepanjang ada hubungan sama pekerjaan ya. Dan satu lagi Mas Lutfi terkait kontribusi ya. Kadang kan kita suka ditanya, wah apa sih kontribusi kita selama ini? Orang kerja cuma rebahan doang. Kayak minder kan, bingung suruh apa ya kontribusi gue selama ini gitu. Nah jadi kontribusi kalau menurut saya ya nggak harus muluk-muluk juga ya. Nggak harus, udah bikin startup gitu, udah bikin startup gede, atau udah pernah mimpin gerakan apa gitu, nggak usah kayak gitu juga. Coba kita lagi-lagi nih, kata kuncinya harus kenal diri kita, maksudnya dan kebutuhan kantor kita. Kadang kita tuh nggak sadar kita udah berkontribusi karena itu udah menjadi rutinitas kita. Nah itu ya. Jadi menurut kita itu hal biasa gitu. Padahal menurut orang lain belum tentu gitu. Ini kemarin ada yang nanya juga ke teman saya nanya, gue bingung nih nyusun kontribusi. Kalau gue kayaknya nggak punya kontribusi apapun deh gitu. Tapi coba tanya, kalau umpamanya dirasa udah mentok gitu ya, coba tanya ke teman yang ke teman yang bisa dipercaya lah ya gitu. Menurut lo kerjaan gue ini gimana sih gitu? Itu kadang mereka bisa kasih insight tuh, oh gila, gue tuh pengen kayak lo nih karena keren banget bisa begini begitu gitu. Menarik ya. Kayak gitu. Jadi menurut mereka ini keren gitu karena dengan kalian kerja sebagai PNS, kalian bisa melakukan banyak hal, terlibat dalam penyusunan kebijakan gitu kan, punya kewenangan yang luas kayak gitu. Nah kayak gitu. Dan yang perlu kita ingat bahwa tadi nggak perlu mikirin kontribusi yang sangat, walaupun kalau punya kontribusi besar dan dirasa besar itu bagus, tapi kita juga harus mulai apresiasi hal-hal kecil gitu. Oke. Walaupun misalnya kalaupun menurut kita nih, kerjaan saya di kantor cuma ngurusin administrasi gitu. Menurut kita kan itu hal yang biasa gitu kan. Padahal kan administrasi dalam lingkup PNS juga penting banget ya. Tertib administrasi itu penting gitu. Dan perlu kita ingat bahwa mereka pun, kalau yang saya tangkap ya, LPDP juga nggak berharap bahwa
oh ketika kamu nanti lulus S3 atau S2 terus tiba-tiba semua masalah bangsa selesai. Iya. Enggak juga kan gitu. Bukan gitu ya. Iya, emang apaan gitu. Tapi yang perlu kita ingat adalah ketika banyak yang melakukan kontribusi-kontribusi kecil itu, maka diharapkan masalah ini dapat terselesaikan secara bertahap gitu. Yeah, karena ingat aja, kalau saya sukanya pakai analogi puzzle aja gitu Mas Lutfi. Oke. Kita ini bagian dari puzzle Indonesia yang sangat gede. Jadi kontribusi sekecil apapun itu sangat berarti untuk menyusun, melengkapi puzzle Indonesia tersebut gitu. Jadi jangan mikirin lah, wah kok orang lain kontribusinya sangat signifikan ya, sedangkan kita enggak gitu. Walaupun itu bisa jadi motivasi gitu. Ya gitu Mas Lutfi. Iya. Kalau di sini Kak ada yang menarik nih kalau lihat dari formatnya komitmen kembali ke Indonesia kontribusi ya. Itu terkait dengan masalah urgen ya. Masalah urgen apa yang sedang dialami oleh Indonesia dan apa kontribusi kita untuk tadi menyelesaikannya. Itu mungkin nanti teman-teman bisa harus kan Mas itu personal juga sih ya. Jadi kita juga susah untuk mungkin kalau Kak Ramadan sendiri apa terkait dengan TKDN kah atau apa? Ya, kalau yang sebenarnya ini nyambung nanti ke proposal riset ya. Jadi baik yang esai maupun proposal riset, kalau saya gini taktiknya. Pilih sesuatu yang kita kuasai benar. Kita tahu informasinya. Walaupun mungkin akan lebih baik hal yang kita kuasai juga kita sukai gitu ya, itu lebih baik gitu. Tapi kalau nggak kita sukai, at least kita kuasai. Karena itu lebih mudah tuh untuk ngembanginnya, untuk nulisnya, untuk nyampeinnya gitu. Itu akan lebih mudah. Jadi tipsnya adalah mungkin buat teman-teman khususnya PNS gitu kan, lihat aja nih sekeliling kita atau tupoksi kita apa sih. Paling gampang itu tupoksinya apa. Terus masalahnya apa selama ini kita hadapi. Terus kita punya nggak ya data tentang itu? Strateginya selain riset, misal, ada masalah terkait, kalau saya kan tadi TKDN ya Mas Lutfi ya. Kalau istilah kerennya local content requirement. Saya cek dulu tuh, penelitian tentang ini tuh belum banyak ya gitu. Apalagi di Indonesia gitu. Jadi masih banyak nih ruang improvement buat itu gitu. Sedangkan penelitian ini penting buat kita karena ini digunakan dalam proses perumusan kebijakan gitu. Kan itu inline tuh dengan proposal riset dengan proposal riset juga dengan dengan kerjaan kita gitu. Cuma mungkin tadi ya jangan sampai redundant mengulang yang sudah kita jelaskan di kontribusi dengan yang cuman cara penyampaian yang beda gitu aja. Kalau kalau di rencana kontribusi mungkin lebih fokus ke fungsi kita sebagai PNS itu apa? Kita itu apa? Saya waktu itu ditanya gini, Mas tugasnya ngapain gitu? Saya ini analis data. Ngapain analis data tuh? Ini sebagai dasar untuk rekomendasi kebijakan. Gitu. Kenapa penting rekomendasi kebijakan? Karena tiap kebijakan itu harus ada kajian cost and benefit-nya sebelum sebelum kebijakan tersebut bisa disahkan gitulah ya. Dan itu penting karena memang selain waktu itu saya sampaikan gini, selama ini proses perumusan kebijakan mungkin lebih condong melihat aspek politis. Gitu. Saya ngomong kayak gitu tuh. Masih jarang sekali, maksudnya masih sedikit lah orang yang sudah merumuskan kebijakan berdasarkan evidence based policy. Ini masuk ke substansi lagi nih. Jadi biar kita ngomongnya pede dan biar bisa lebih powerful, emang kita tuh harus nyelipin dikit lah, jadi lihat ilmiah gitu. Ilmiah. Berdasarkan ini begini-begini. Betul. Menurut penelitian sih ini kan begini Pak, yang mungkin bagian generalnya yang kita ambil ya. Walaupun waktu interview nggak usah juga bilang, berdasarkan penelitian ini, et al. Dan lain-lain, teknis banget. Tapi ada basis akademisnya karena kita mau sekolah ya. Betul, garis besarnya aja jelasin gitu. Kaitkan dengan permasalahan. Permasalahan bangsa itu bukan berarti semua misal, tingkat pengangguran tinggi. Itu boleh diangkat, tapi menurut saya terlalu besar, terlalu umum. Lihat aja yang ada di lingkup kita paling kecil. Jadi permasalahan teman-teman yang ada di lingkup pekerjaan di kita ya, benar-benar.
Betul, kalau saya kan perindustrian. Turunin gitu kali ya dari permasalahan besarnya. Nah, kita ada di situ nih, kita bisa jadi skrup atau dari puzzle itu tadi ya, Kak. Nah, betul, itu bagus ketika berpikirnya Mas Lutfi. Jadi kalau saya kan kenapa industri gitu, karena saya sampaikan waktu itu industri itu peranannya besar loh Pak buat perekonomian gitu. Karena sekian persen. Jadi pengembangan industri itu secara langsung berpengaruh terhadap pengembangan perekonomian Indonesia gitu. Tapi turunin lagi, permasalahan industri itu apa aja sih yang di depan mata kita aja. Kalau saya waktu itu jelasin, saya itu terlibat dalam perundingan internasional gitu. Baru masuk ke itu ya tadi. Jadi memang harus sistematis juga ya, masalah besarnya apa, terus kontribusi kita di bagian apa gitu. Karena memang faktanya ya kontribusi kita ya ada di depan mata kita gitu. Betul. Bukan langsung yang, misal kita nggak setuju dengan free trade agreement, bukan berarti kita langsung punya wewenang, hapuskan semua free trade agreement di muka bumi gitu, nggak juga kan. Yang bisa kita lakukan adalah, kita kasih rekomendasi kebijakan. Karena kita tugasnya adalah pemberi rekomendasi kebijakan, itu yang kita bisa lakukan. Benar. Baik Kak, 2 minggu lalu itu ada Kak Baskara itu kan dia di Direktorat Anggaran, tapi dia bagian sekretariat. Jadi yang dia lakukan adalah terkait dengan pekerjaannya itu pengadaan barang dan jasa. Jadi dia ngambil S2-nya bukan ke fungsinya dari Dirjen Anggaran, tapi fungsi dari fungsionalnya. Jadi manajemen proyek. Betul. Ini Kak, saya mau tanya gini nih. Jadi kalau misalnya kayak saya sekarang di sekretariat ya, bisa nggak sih kita pakai fungsi utama mengatakan kalau kita berharap ya, kita akan dipindah menjadi di direktorat gitu, atau gimana ya cara ininya, strategi untuk, karena kalau S3, kalau S2 oke lah ya. Kalau S3 itu kayaknya kalau buat di sekretariat nggak cocok banget ya. Iya. Gimana Kak kira-kira Kak? Ya, itu bisa jadi pertimbangan juga sih. Itu kita masukkan sebagai rencana bisa dibilang jangka panjang lah. Itu harus kita bisa mention juga bahwa saya punya rencana. Saya ditanya gini waktu itu, kenapa ambil S3 gitu? Emang nggak capek sekolah mulu? Terus saya jawab sambil bercanda, Pak, kalau ada S5 saya ambil S5. Itu maksudnya gini juga. Nah, itu salah satu tips juga. Kan interview kita kan manusia ya, bukan robot. Jadi harus fleksibel, lihat sikon, kadang bisa serius, kadang bisa bercanda. Ada waktunya ya. Kayak gitu. Jadi intinya menunjukin bahwa saya sangat serius dengan sekolah. Kenapa? Selain tadi masalah personal, alasan personal, alasan lainnya ada gini. Walaupun sekarang saya memang direkomendasi kebijakan, Pak, saya punya cita-cita pengen jadi dosen, Pak, gitu. Saya sampaikan bahwa dan salah satu persyaratan jadi dosen sekarang itu setidaknya minimal S3. Nah, kalau misalnya tadi yang di kasus Mas Lutfi bilang, saya itu kebayangnya sekarang itu fungsional pengadaan, tapi saya pengen jadi fungsional analis kebijakan. Betul. Nah kan matters tuh S3 di analis kebijakan. Kalau di fungsional di pengadaan barang, pengadaan kan nggak terlalu. Ya, secara administrasi nggak terlalu matter, tapi untuk analis kebijakan itu matter. Sampaikan aja, walaupun belum ada jaminan bahwa nanti kedepannya akan ke sana, tapi udah ketahuan nih rencananya ngapain sih S3 gitu loh. Kayak gitu. Atau sih. Bisa nggak Kak, misalnya kita bikin, saya udah punya rencana pribadi nih, misalnya rencana jangka menengah ya, nanti berharap nanti 10 atau 20 tahun saya akan menjadi ahli di bidang atau pembantu mengasis kebijakan di bidang misalnya saya migas ya. Walaupun saya saat ini sekretariat, tapi 10-20 tahun kalau saya punya S3, saya udah ahli di situ, maka saya akan otomatis secara ini akan kembali ke atau ada di direktorat kan, karena keahlian saya udah di situ ya. Iya, bisa maksudnya. Apalagi kan mungkin kalau penguji itu sudah paham lah ya, kalau PNS ini orangnya sangat fleksibel gitu loh. Siap dipindahin kemanapun gitu. Apalagi ke depannya sistem manajemen pegawai kita sudah mempertimbangkan kompetensi kita ya. Betul. Karena kalau misal dia lihat, ini anak S3, sayang lah misal kalau ditaruh di sini, terus taruh di tempat yang sesuai dengan kompetensinya gitu. Kayak gitu. Oke, kita sudah bicara rencana kontribusi, personal statement. Sekarang proposal penelitian. Ya. Ini buat teman-teman S3 nih, sobat ASN, ini adalah satu hal yang menjadi wajib, mungkin nanti akan kira-kira ditanyain banget nggak Kak waktu ini interview itu ya? Iya,
porsi terbesar saya sih interview terkait riset proposal ya. Oke, karena itu S3 ya. Mungkin juga teman-teman harus menyiapkan dengan baik. Gimana Kak? Kira-kira Kak? Ya betul. Jadi bedanya dengan S2, memang S3 itu diminta proposal riset. Di situ udah dijelasin juga di bookletnya LPDP terkait sistematika penulisannya apa aja gitu. Ya standar ya. Ya standar. Itu ikutin aja, tapi jangan sampai terjebak. Maksud saya terjebak ini, wah rumit banget ya sistematikanya sampai kita bingung menulis apa gitu. Kadang kan gitu jadi stuck gitu ya. Tapi sebenarnya garis besar dari proposal riset itu adalah bagaimana kontribusi kita terhadap pengetahuan. Kontribusi terhadap pengetahuan. Iya, jadi untuk mengisi gap penelitian yang ada. Jadi memang kita harus tahu dulu nih permasalahannya apa, terus perkembangan penelitiannya seperti apa gitu. Kita memang harus punya referensi yang berapa harus baca jurnal nih Kak? Nah ini menarik. Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan namanya Pak Romi Winata ya kalau nggak salah. Itu di situ ada gium lah bilang gini. Kalau anak S1 itu seenggaknya harus sudah baca 20 sampai 70 lembar jurnal. Kalau anak S2 itu 70 sampai 200 paper. Kalau anak S3 200 sampai 700 itu idealnya gitu. Itu idealnya. Pak Romi yang ilmu komputer ya, .com. Iya betul. Jadi idealnya seperti itu. Walaupun ya kalau misalnya waktunya nggak cukup untuk itu, ini kan sebenarnya kalau menurut saya ini kan sebenarnya untuk untuk persyaratan administrasi ya. Persyaratan administrasi ya. Ya jadi saran saya ini yang saya pakai juga, jangan terlalu ingat ini tuh cuman proposal riset, maksudnya cuma itu tanda kutip ini baru proposal riset. Jadi nggak perlu bikin yang jangan terlalu berpikir bahwa semuanya harus udah kita sampaikan dengan sangat baik, walaupun itu kalau memang bisa dilakukan nggak apa-apa. Bagus ya. Tapi jangan sampai kita bikin kita jadi stuck gitu. Wah ini belum gitu, jadi nggak bikin apa-apa. Yang terpenting adalah kita sudah menyampaikan ide besarnya, gitu. Ide besarnya apa? Yaitu tadi permasalahan kita hadapi apa, terus riset gapnya apa. Nah itu yang perlu kita sampaikan di situ. Bahkan metode pun kalau di kasus saya, metode jujur saya waktu nulis proposal riset sangat belum yakin dengan metode yang saya sampaikan. Jadi saya gitu ya. Jadi saya bikin aja pakai yang udah ada nih, tips juga nih. Teman-teman PNS kan biasanya punya akses yang banyak terhadap kajian ya. Kalau umpamanya nggak sempat lihat-lihat baca jurnal atau bikin model atau sejenisnya lah, cek aja coba kajian dari kantor gitu. Itu bisa diadaptasi terus disesuaikan dengan kebutuhan dari persyaratan administrasinya. Kita bisa pakai yang udah ada dulu gitu. Tapi jangan dicontek plek-plekan ya gitu loh. Itu cuma dijadikan referensi aja. Itu cara paling cepat. Karena sebenarnya ini semua tuh nanti yang penting lolos dulu nih syarat administrasi. Karena dugaan saya di syarat administrasi mungkin ya, ini kemungkinan aja, saya nggak tahu pasti atau enggak, yang dilihat hanya ini udah melengkapi berkas ini, submit, oke, diterima gitu. Tapi kalau dibaca sampai detail itu kemungkinan kecil. Kenapa? Karena yang aplikasinya ribuan. Nggak cuma kita doang gitu. Kalau baca satu persatu secara detail gitu mungkin waktunya nggak akan cukup. Hal ini tuh proposal riset akan ditanya lebih lanjut waktu kita interview. Gitu ya jadi. Jadi waktu interview lagi-lagi harus dikaitkan tuh dengan kebutuhan kantornya apa, permasalahannya apa, itu aja sih, lebih ke situ. Ya jadi teman-teman jangan sampai stuck nih yang buat S3 ya tadi ya. Dilihat aja model yang misalnya modelnya sudah ada di negara India misalnya ya, untuk satu penelitian udah digunakan di Indonesia. Sekarang gapnya paling mudah sih gap apa itu deh, tempat ya. Kalau gap method kayaknya kita nyiptain metode baru susah kan, gap tempatnya segala macamnya. Kalau buat S1 mungkin gap tempat itu masih boleh lah Mas Lutfi. Tapi kalau buat S2 S3 gapnya harus sudah masuk ke metode. Ada beberapa metode juga ya. Atau ke permasalahan penelitian gitu. Jadi memang bacaannya ya Kak Ramadan ya, memang namanya juga S3 ya. Iya. Kalau saya sih pakai prinsip ini Mas, done is better than perfect gitu. Jadi jangan tunggu yang penting kelar dulu aja gitu. Kelar ya. Yang penting kelar. Bagus juga tuh.
Karena jadi itu teman-teman jangan sampai nunggu tiba-tiba sekarang nanti masih ada Agustus nih LPDP gitu kan. Terus Agustus juga ada pekerjaan lagi, terus kita lihat kayaknya nggak pantas banget saya proposalnya, padahal dan dulu ya Kak Roland ya. Yang penting dan aja dulu. Kan itu juga proposal sebagai acuan kita tuh effortnya kayak gimana. Oh kita tuh udah kompeten nih bikin satu hal. Dan juga nanti S3-nya emang itu enggak juga, pas ketemu dosen beda lagi. Ya, bisa ganti ya puluhan kali itu ya, apa yang kita ajukan pertama kali. Tapi kita diharapkan sudah banyak membaca, nyari gap, nyari metode segala macam, udah yakin kita tuangkan. Oh jadi pengujinya udah mantep nih, kayaknya dia bisa nih lulus gitu ya. Karena mungkin yang dinilai itu kesiapan kita sih Mas. Bukan dari bukan dari oh ini model yang dia pakai bagus, oh ini model dia keren gitu, oh ini topiknya menarik gitu. Bukan, tapi lebih ke effort kita menyiapkan itu. Kalau masalah topik itu nanti waktu kuliah, kalau dinilai bagus atau tidaknya itu nanti waktu kuliah biasanya. Waktu kuliah ya betul. Ya tadi Mas Lutfi sampaikan ada kemungkinan bisa diganti lah atau berubah dari yang kita usulkan gitu. Ya, jadi buat teman-teman baca update penelitian biasanya kayak Google Scholar ya. Google Scholar kita cari apa kata-kata apa istilahnya ya, kata-kata kuncinya. Nanti kan ada tuh penelitian terbarunya tentang masalah kita apa. Ya udah, dan mereka ada referensinya ya, bisa juga kita pakai referensinya mereka ya. Betul. Memang bacanya pelan-pelan sih. Ada itunya sendiri ya, tantangannya, namanya juga belajar ya. Nah, ini memang pertanyaan udah masuk banyak ya Kak. Cuma mungkin kita kan tadi udah bicara personal statement, rencana kontribusi, proposal penelitian. Nah, kita coba tadi yang tentang wawancara wawasan kebangsaan nih Kak. Saya baca aja sih saya juga nanya ke temen yang tadi ya dari yang di Inggris, kemudian lihat di website ya, blog. Jadi ada pertanyaan tentang LGBT ya, ada pertanyaan tentang apa ya tadi ya, hal-hal yang radikalisme ya? Itu gimana menjawabnya ya kadang-kadang. Tapi kalau saya lihat nih, saya contohnya ya, kalau yang di blog itu bilangnya LGBT nanti dia kaitkan dengan secara psikologi itu memang mungkin tidak sesuai ya, secara agama tidak sesuai ya. Jadi mungkin ada penjelasan ilmiah juga, ada penjelasan secara agama tentang feminisme. Apakah feminisme bertentangan dengan agama misalnya? Kalau saya ditanya ya, feminisme sepanjang itu kan pengertian tergantung pengertian kita ya. Feminisme misalnya memberikan kesempatan pendidikan kepada wanita dengan sama kesempatan ya bagus dong, itu sesuai dengan agama. Kenapa berbeda gitu? Tapi misalnya ketika hal-hal lain mungkin kita bisa bilang itu berbeda ya. Kalau Kak Ramadan sendiri gimana waktu ini? Ada pertanyaan-pertanyaan yang... Oke, baik. Ini interview yang kedua berarti. Interview yang kedua. Kalau yang pertanyaan-pertanyaan sensitif. Jadi sebelumnya, ini dulu ya disclaimer lagi. Jadi sebelum kita interview kedua itu, kita disuruh bikin surat pernyataan. Apa itu Kak? Jadi surat pernyataan untuk tidak membocorkan semua jenis pertanyaan di situ gitu. Jadi nggak usah kali Kak. Jadi tapi mungkin kalau secara umum, kalau secara umum ya Kak. Ya secara umum. Jadi kalau yang saya betul Mas Lutfi, jadi memang lagi-lagi kita harus riset dan update dengan isu terkini. Waktu itu sih waktu saya tahap interview kedua, memang yang ditanyain itu isu-isu yang lagi happening pada saat itu. Oke. Ini isu besarnya gitu ya. Isu besarnya aja ya, kayak separatisme, nasionalisme, radikalisme, terus tadi yang Mas Lutfi sampaikan juga LGBT dan lain-lain. Pada dasarnya adalah kita diminta pendapat kita, gitu loh, terkait dengan isu-isu tersebut. Kalau saya waktu itu dapat isu tentang toleransi gitu. Toleransi dan separatisme itu tentang isu itu. Kalau saya tangkap intinya adalah sebenarnya kan kadang ditanya tuh isu-isu yang sifatnya pro dan kontra ya. Yang terpenting itu adalah bagaimana cara kita menyampaikannya. Jadi kalaupun kita misal gini, misal kita setuju dengan pendapat, kita punya pendapat setuju akan sesuatu lah gitu.
yang paling penting kita harus punya dasar kenapa kita setuju dengan hal tersebut. Oke, dasar yang kuat. Kalau saya waktu itu pakai dasar, ya teman-teman mungkin bisa pilih pakai norma agama, norma hukum. Norma-normanya ya. Ya, intinya punya itu. Selama tidak, kalau menurut saya, selama tidak ekstrim banget, atau selama kita sesuai dengan jalur yang diakui oleh Indonesia, karena kan Indonesia norma yang diakui kan norma agama, norma hukum, norma apalagi lah. Tapi gitu. Jadi gunakan itu sebagai dasar. Kan dasarnya norma ya Kak ya. Betul. Jadi bukan cuma pendapat pribadi. Iya. Preferensi kita, saya setuju karena misal saya benci ini nih gitu, saya nggak suka gitu, tapi nggak punya dasar. Ya. Itu yang paling penting. Terus kita juga harus tunjukin empati kita terhadap yang menghargai yang berbeda pendapat dengan kita. Misal gini. Ini nggak ada di pertanyaan sih, jadi saya mungkin bisa ngasih contoh nih, saya ngasih contoh lain. Misal tentang kenapa ya tentang gerakan separatisme di Papua, misal kayak gitu kan. Saya nggak setuju nih, sampaikan saya nggak setuju karena begini-begini. Tapi mungkin hal tersebut bisa kita minimalisir apabila kita mau mendengarkan aspirasi dari kita di Papua. Jadi kasih alternatif solusi itu. Nggak cuma bisa menyampaikan kita nggak setuju atau setuju, tapi kita coba lihat sudut pandang mereka yang berlawanan dengan pendapat kita. Dan kenapa ya mereka bisa berlawanan, kemudian kita coba, mungkin kalau umpamanya kita coba akomodasi atau kita coba akomodasi kepentingan mereka beberapa gitu, itu bisa diminimalisir gitu dampaknya. Menarik nih Kak. Jadi nggak cuma pendapat kita doang gitu, kita dan ingat kan profil yang kemarin disampaikan Pak Dwi Larso itu persyaratan penerima beasiswa itu salah satunya adalah dia itu harus jadi bagian dari solusi dari masalah. Jadi tolong mungkin bisa diapalin juga tuh atau dipahami lah kriteria mereka yang bisa lolos itu apa aja gitu. Iya, harus dicodokin ya. Tapi menarik tuh Kak, cara jawabnya tadi ada norma, kemudian juga melihat dari pendapat lain dan akhirnya menggunakannya menjadi solusi ya. Betul. Menarik ya, secara garis. Jadi teman-teman mungkin baiknya coba di list yang lagi hot ya. Di mana-mana, terus coba ngambil dari norma-norma yang sudah beredar juga, pasti kan ada orang-orang berpendapat tuh si A, si B, si C. Nah, diambil yang sesuai dengan kita. Kemudian juga tadi melihat dari sisi yang lain dan ke arah solusinya gimana gitu ya Pak ya. Dan jangan takut kalau kita berbeda dengan mainstream. Mainstream. Karena kebetulan waktu saya jawab waktu itu saya agak beda dengan pendapat umumnya gitu. Saya udah khawatir tuh nggak lolos. Kayaknya beda. Karena beda gitu. Tapi ya alhamdulillah lolos karena mungkin ketika intinya gini, dia itu kan mau lihat gimana sih kita menghadapi perbedaan itu. Karena kan nggak mungkin sama semua dong. Yang perlu ditekankan adalah ketika kita berbeda, bagaimana kita menanganinya atau menghadapinya. Kayak gitu. Itu biasanya isu toleransi tuh kayak gitu. Iya, itu memang sensitif ya. Jadi Kak Ramadan sudah ngasih garis besarnya, itu saya pikir sangat solutif juga bagi teman-teman agar kita tidak bicara detail juga. Dari sisi lain, masalah kan ganti-ganti ya. Betul. Yang update ya 2019, update 2021 pasti akan ada pertanyaan yang berbeda. Tapi itu cukup menarik tuh Kak yang disampaikan tadi. Oke. Ada lagi Kak yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita masuk ke lihat pertanyaan-pertanyaan nih. Apakah ada yang Bang? Sebenarnya kalau tips umum interview itu adalah yaitu pastikan apa yang kalian tulis, apa yang kita tulis di form itu kita paham. Karena interview itu proses untuk meng-cross check itu semua. Betul. Jadi bahkan hal-hal yang di luar dugaan kita untuk ditanyain, kayak misalnya saya ditanya, kan ada form isian siapa sahabat terdekat Anda gitu. Terus ditanya, siapa, coba Mas punya sahabat dekat siapa namanya gitu. Jujur saya lupa waktu itu jawabnya. Aduh gawat ya. Karena lupa. Saya ngisi nggak ya waktu itu gitu. Karena emang isinya masih banyak banget ya. Asal-asal gitu. Maksudnya kayak gitu. Tapi ya untungnya masih lolos gitu. Karena mungkin itu bukan kesalahan fatal. Tapi pesannya adalah pastikan bahwa apa yang kita tulis itu kita pahami. Iya. Karena tim penguji itu
ingat ya, kita tuh ketika interview juga menurut saya mindsetnya jangan negative thinking gitu. Benar. Jangan mikir kayak mau bahwa menjatuhkan gitu ya. Style pertanyaannya gitu kali Kak ya. Betul. Agak kadang-kadang agak misalnya kita bertanya feminisme bukannya penekanan Islam ya. Mungkin kayak kesannya itu menjatuhkan, padahal itu sebenarnya tes mental kali Kak ya. Betul. Jadi kita tuh harus positifin bahwa mereka ini di sini tim penguji tujuannya bukan menjatuhkan, tapi menyaring yang terbaik lah gitu, memilih yang terbaik. Pengen menilai kita seobjektif mungkin gitu. Jadi mau lihat nih konsistensi kita seperti apa. Jadi ya itu. Karena kan tujuan mereka itu kan mereka punya tanggung jawab untuk menilai ya. Itu yang perlu kita tanamin, tanggung jawab mereka menilai, bukan untuk menjatuhkan, karena nggak ada ruginya juga buat mereka. Iya, betul.